Pada video kali ini saya akan berbagi share cara untuk mengatasi keyboard yang bunyi tut terus baterai CMOS-nya BIOS-nya ya itu jamnya ngaco pada netbook Axio CJM 217 series, pokoknya netbook lah, tapi dia udah DDR3 ya. DDR3 bisa support 4 GB, kayaknya sih dia tipe ini 4 GB udah oke. Oke, TCATA juga lumayan. Nah, langkahnya yang pertama itu sebelum langkah-langkahnya kita jalani, kita proses, kita review dulu ya. Ini kedatangan setting up ke konsumen, ke user, ada masalah ya. Ini sempat saya ngajar dulu ya di DM global media ini, guru teknis dan TU ya. Ini masalahnya ini awal-awal saya nggak tahu ya ini laptop apa ternyata netbook. Nah, ini masalahnya digunakan apa ya, ini diambil ya, ini lah terus, dan ini kecil saya ini nih kecil ini besarnya udah oke, masalah harga biaya tapi dong ini beneran udah pernah dibongkar ya. Keyboard USB laptop atau Keyboard eksternal USB komputer bongkar sendiri, baru pasang, bersihin, nanti kita bersihin. saya juga akan kasih tutorial untuk bersihin bongkar pasang ini dan dipasang prosesor terus keyboard skip karena user nggak mau. Lanjut, oke, kita tawarkan Kan mau dipasangin ya konektornya ya, ganggu pakai keyboard USB aja. Nah, karena keyboard kalau harganya oke, karena keyboardnya bermasalah, itu yang biang keroknya kalau buat kita nggak ngapain susah. Jadi konektor keyboard fleksibel yang dari keyboard ke motherboard nih itu dilepas, yang user setuju mau dilepas. Oke. Kendalanya ditanya kenapa kendala ada cek kabel itu yang di sini nih, yang cek kabel setting, cek kabel gitu, kayaknya yang di sini ada. Oh enggak, yang di tes di sekolahan yang tadi saya ngambil laptopnya, netbooknya itu cek kabel itu ternyata dari keyboard yang bermasalah. Setelah keyboard konektornya, kabel konektor keyboard dilepas, nggak ada masalah muncul gitu lagi. Terus sudah ini ini tadi kita keterangan cek kabel, ada yang setting BIOS di save itu sama keyboardnya itu. Nah, oke, masalah harga oke, tidak masalah eksekusi, antrian dulu kita aja, berarti kita eksekusi lagi ya. Windows 10 aja ya, jangan Windows 7. Nah, kuat kok, 7 Windows 10 insya Allah kuat. Kalau prosesornya juga Intel Atom sama AMD yang bos. Sebenarnya itu bukan kendala ini ya, kalau motherboardnya tuh paling bukan yang tadi nggak kesimpan save itu, dia karena keyboardnya itu dia kan masih nyantel ya, masih bunyi-bunyi, terus juga kita mau nge-save atau segala macem, dia balik lagi nggak bisa izin lagi, keyboardnya koslet. Makanya itu saya saranin lepas aja. Nah, kalau install Windows kan kalau harganya oke ya saya eksekusi. Terus kalau yang bongkar motherboard itu kan dibersihin ya, dibersihin debu segala macam, pasang prosesornya juga ditambahin, yang lamanya dibersihin. Nah, ntar konektornya tuh dicek dulu tuh, konektornya goyang-goyang apa enggak. Kalau enggak goyang-goyang ya harga tetap segitu, tapi kalau goyang-goyang ntar nanti dikonfirmasi lagi. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah konektor DC charger ini ya. Paling nih saya eksekusi install ulang dulu aja kali ya. Saya siapin dulu nih, saya preview dulu ya, siapin kalau dia bisa cocok Windows 10 ya udah kemungkinannya next kali ya, hari Minggu eksekusinya deh. Oke, berarti udah oke. Udah siapin alatnya, biasa alat-alatnya juga oke. Terus ini alat-alatnya yang biasa, yang standar kita pakai. Kan juga biasa aja. Bongkar udah pasti nih. Ini pakai yang ini tuh, tahun opener kayak gini-gini berfungsi banget, cairan pembersihnya. Ini pasti pakai prosesor ya.
pasti disiapin, sudah siapin. Cuma tunggu pin set kayak gitu udah disiapin juga ya. Kayak gini udah pasang prosesor misalnya katanya oke. Tunggu video selengkapnya ya untuk tutorial. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, ini beneran udah pernah dibongkar ya? Bongkar sendiri? Apa ini yang SSD beli atau udah sekalian pasangin ya? SATA. Terus ini debunya belum bersih itu. Pastanya mungkin belum ditambahin. Ini kok berikutnya begini ya? Ini bahaya nih begini nih, nggak bagus. Baik terus. Dia kalau pakai SSD SATA RAM 4 GB, 28 GB ya kapasitas SSD SATA-nya. RAM 4 GB itu dia cukup kok, Windows 10 nggak ada masalah, nggak berat kok. RAM 4 GB. Cuman kok ini keyboardnya bermasalah, ini keyboardnya kalau dilepas dia nggak ada bunyi tut gitu. Ini SSD SATA-nya udah ada isinya belum? Kalau belum ada isi, saya format aja ya. Saya banting. Ini saya udah buka RAM 4 GB, baterai CMOS-nya saya cek tadi pakai ciptaan Tuhan itu di lidahnya, diituin ke lidah, masih nyetrum baterai CMOS-nya. Jangan-jangan dudukan ininya. Terus keyboardnya ganti aja, keyboardnya nih estimasi sekitar dari pasangin 150. Keyboardnya kan beli gini doang nih, ntar ininya yang merahnya ini pasangin lagi di keyboard yang baru. Semua udah ganti, udah siap pakai, garansi 1 bulan. Cuma kalau baterai terserah sih mau diganti atau enggak. Kalau dibersihin, bongkar pasang itu, bongkar pasang ya, debu bersihin, pasta prosesor segala macem, debunya itu estimasi cepet sampai pego 100 sampai 150 ribu bongkar. Keyboardnya paling mahal 150 ribu udah pasangin, anggaplah 135 125 udah pasangin. Serah mau insya ulangnya bisa sendiri. Kalau bisa sendiri insya ulangnya sendiri aja, kalau nggak bisa Check9 cepet insya ulangnya. Mau gak? Kalau mau lanjut nih, masih ada 2 pasien lagi sih antrian. Oke gitu aja ya. Wabarakatuh. Udah kali ini kita akan review dulu ya sebelum ACC usernya, masalah harga dan spare part yang mau diganti apa aja. Ini netbooknya Axio tipenya tipe, di sini ada tipenya nih, Pico series W217CU ya, CU CJM. Ini setara netbook Acer Aspire One lah, semacam itu, yang lokal punya. Nah ini saya udah bongkar, udah saya bongkar, terus saya udah bongkar 4 GB RAM-nya. Dan tadi baterai CMOS tadi saya coba ngetes ya, pakai ciptaan Tuhan, bukan pakai tester digital atau voltase ampere meter, bukan. Nah, baterai masih oke, tapi nggak tahu dudukannya permasalahannya bermasalah apa di mana, nanti kita cek. Kita udah konfirmasi ke usernya. Itu juga masalah harga dan biaya spare partnya, kalau setuju kita lanjut, kalau nggak setuju kita balikin. Oke. Dan untuk keyboard ini lumayan, ya sebenarnya sih nggak lumayan, harga sekarang udah murah karena netbooknya murah. Second ya harganya lumayan jadinya. Ini kalau bongkar gampang sih, kita pakai ini aja. Tuh kan ada titik-titik tuh 1 2 3 atau 3 tak dari ujung 1, ujung 1 2 3 4. Nah udah langsung lepas pelan-pelan nih yang ininya, konektor ke atasin. Nah buka nih, ini katanya sih udah pernah dibongkar sama user, bongkar sendiri. Dan nggak tahu nih udah ada SSD SATA-nya apa belum nih. Maaf, bukan SSD SATA-nya, ini SSD SATA merek Vigent 128 GB, ada Windows, udah diinstalin apa enggak, kayaknya sih masih kosongan deh. Terus dia masang ini dia beli sendiri atau dipasang tukang servis apa gimana?
Nah kalau ini ketahuan nih, ini bautnya dia salah nih ukurannya, masangnya salah, harusnya yang lebih pendek. Jadi kalau lebih panjang diameternya bakalan bodinya kena tusuk. Oke, gitu aja untuk review sebelum perbaikan atau ACC user. Eh, kita eksekusi, kita kenapa juga casannya nih, casannya ini bermasalah. Ini keyboardnya juga harus diganti, kemungkinan besar harus diganti. Dan saya udah tes pakai ini ya, pakai keyboard USB PC atau semacamnya. Dia udah bisa nyimpen baterai, udah baterai jamnya ya, CMOS biasa udah bisa. Kita masuk ke itunya aja dulu ya, coba bentar, harusnya muncul. Ini kenapa nggak muncul? Itu aja kali apa apa aja RAM-nya nih, kita coba itu dulu. RAM-nya kita lepas dulu aja ya, kita lepas. Tadi masangnya kurang, biasanya kalau laptop model jadul itu RAM-nya harus uji tak dulu baru bisa. Agak sensitif ya, tipe lama. DDR3 ya, kalau nggak salah DDR3 nih, 4 GB udah pas DDR3 ya, nggak mungkin DDR2. Oh, oke tuh kan, ya benar DDR3 tipe itu. Terus sebentar saya fokusin dulu. Nah, 4 GB kan, PC 10600S. Deh, kita tes lagi, tes nyala. Satu tangan nggak bisa, agak susah satu tangan. Udah kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini posisinya nggak benar nih. Nah, tes. Coba tes nyala. Oh nyala ya. Oh, udah nyala. Windows belum ada tuh. Dia nggak, bootnya dia nanti ada boot order, menu boot. Gini terus aja. Kalau kita masuk BIOS, bisa masuk BIOS. Ini F2 ya. Kalau masuk BIOS saya pakai F2 nih. F2 masuk, jamnya udah bener tuh. Kemungkinan besar ini kayaknya dari keyboardnya nih, nggak kesimpan. Nah udah tuh videonya udah ke booting pertama ya. Oke, gitu aja, kita matiin. Nah, oke. Demikianlah review sebelum perbaikan atau sebelum di ACC dari pihak usernya, masalah nego harga dan lain-lainnya. Kemungkinan kecil sih dari keyboard ya. Biasanya checkable itu biasanya tuh yang ini nih, kabel chargerannya itu kenapa ada ininya ya, sambungan kayak gitu ya. Checkable pokoknya antara ini nih adaptornya. Makanya itu tadi dites pakai adaptor yang sejenisnya, saya ada. Terus dicek juga kalau pakai adaptor lain begitu juga, tapi ini nggak ada ini nih ya, checkable. Pas saya ini nih, ini tes ya, dites dulu nih, ini tes aja dari awal nih ya. Nah ini nggak ada checkable kan, ini kemungkinan dari keyboardnya itu. Tapi ya ada yang masalah. Jadi gini, kalau keyboard udah lepas ya, nggak ada checkable kan, nggak ada error checkable-nya tuh kan, nggak ada, karena keyboard konektornya udah ada saya lepas, nggak ada checkable lagi kecuali masih terpasang. Nah itu nggak ada checkable lagi, kemungkinan besar dari keyboardnya yang parah bermasalah gitu. Untuk pembongkar udah pasti nih, ini pakai yang ini tuh, opener kayak gini berfungsi banget, cairan pembersihnya udah pasti pasca prosesor ya, udah pasti disiapin, saya udah siapin. Nah, penguntung pin set kayak gitu kita udah siapin juga ya.
kayak gini, udah pasang prosesor, adukannya katanya udah oke. Tunggu video selengkapnya ya untuk tutorial netbook ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.